Ada di antara kita mungkin sudah merasa banyak berdoa kepada Allah, tetapi Allah belum ijabah doa kita. Ya, mungkin di antaranya adalah kita kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya, kita lanjut ya. Ayahanda ibunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita, tentunya nikmatan sehat lahir dan batin. Di kesempatan ini tema yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan adab berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, maka pasti aku akan mengijabah. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ya, fa inni qarib. Ujibat da'watad da'i idza da'an. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan mengijabah doa orang yang berdoa, mengijabah doa orang yang berdoa ketika mereka melakukan doa. Jadi dari dua ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa itu sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sesuatu yang bisa menjadi penguat seorang beriman, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa doa adalah sijnul mukminin. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk membaca doa terhadap sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita harapkan, cita-cita yang dengannya kita berharap pada Allah SWT. Mudah-mudahan cita-cita itu terkabul. Ini
kita melaksanakan doa. Orang yang bekerja setelah dia melaksanakan kerjaannya, maka Allah perintahkan untuk berdoa agar dia sukses dalam kerjaannya tersebut. Kerjaannya adalah kerjaan yang diberkahi. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan kenapa kita harus berdoa. Ya. Karena pertama adalah ibadah tentunya. Yang kedua, memang sudah selayaknya. Karena itu adalah perintah Allah. Kita yang lemah, kita adalah hamba yang dhaif, kita punya Tuhan yang maha segalanya, maka kita bermohon kepadanya. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa adab daripada doa, ya, karena mungkin ada di antara kita mungkin sudah merasa banyak berdoa kepada Allah, tetapi Allah belum ijabah doa kita. Ya, mungkin di antaranya adalah kita kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa. Ya, maka para ulama mengajarkan beberapa adab, ya, di dalam berdoa. Misalnya yang pertama, kita dianjurkan membaca doa dengan khusyuk. Doa itu harus khusyuk, ya. Seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 ya sampai ayat 3. Ini Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun, ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman, diantaranya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi ada orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itulah orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah, kalau sholat saja kita diperintahkan untuk khusyuk, ya tentu begitu pula adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya sholat itu sendiri juga merupakan doa. Jadi dari ayat surat Al-Mu'minun ayat 2 dan 3 ini bisa dipahami bahwa bagaimana juga Allah perintahkan sholat untuk khusyuk, begitu pula kita diperintahkan berdoa juga dengan penuh tadarruan, ya, wa khasyah, ya, dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk, tidak bermain-main dalam doanya. Ya, bagaimana orang yang maha fakir ini, orang yang maha hina ini bermain-main, bercanda dalam bermohon kepada Dialah Allah, Zat yang maha segalanya, maha mengijabah doa. Jadi pertama adab kita dalam berdoa yaitu harus khusyuk, tidak boleh seperti orang bermain-main. Kemudian setelah khusyuk memohon dengan kerendahan hati. Seperti dalam surat Al-A'raf, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Ayat 56, ya. Jadi ini penuh dengan kerendahan hati. Tadarru'an wa khufya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Nah, ini ayatnya, ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Maka perintah Allah ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk memiliki kerendahan hati, ya, dalam kita melaksanakan berdoa kepada Allah. Rendah hati, kemudian dengan
khusyuk, ya. Tadi yang pertama khusyuk, kemudian rendah hati, dan juga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya kita juga adalah disuruh mengamalkan doa tersebut, ya. Jadi selain kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dianjurkan ya untuk mengerjakan apa yang kita mohon itu. Kalau memang ada cita-cita kita yang belum terlaksana, yang sedang kita kerjakan, maka kita juga harus serius di dalam menjalankan apa yang kita cita-citakan itu. Jadi selain berdoa, juga kita serius sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ya apa yang kita doakan tadi, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa adab, misalnya berikutnya kita memulai dengan memuji Allah. Ini dalam hadis ya. Kalau tadi dalam Al-Quran beberapa ayat menjelaskan tentang doa di awal. Sementara dalam hadis Nabi juga tidak kurang-kurangnya mengingatkan kita. Ya, pertama memuji dengan memulai doa dengan memuji Allah. Bagaimana orang mau berdoa sementara dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala yang kita meminta dengannya? Maka pujilah dulu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya kan ya. Nah, maka kita doa itu biasanya memang anak kita sudah biasa ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah, minimal. Nah, biasanya dilanjutkan Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Itu pujian namanya, memuji Allah. Ya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidatuh. Jadi kata-kata hamdan, ya, jadi segala puji milik Allah. Ya. Nah, jadi awali doa-doa kita juga pertama dengan memuji kepada Allah. Sebut nama Allah dengan kalimat-kalimat yang terpuji. Kemudian setelah itu kita juga boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama-nama Allah itu artinya ya bunda sekalian, ya dalam Al-Quran ada namanya Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya nama-nama Allah, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka kalian berdoalah, bermohonlah terhadap sesuatu yang kalian inginkan dengan wasilah nama-nama Allah tersebut, yaitu Asmaul Husna. Jadi Allah perintahkan kalau mau kita berdoa jangan lupa sebut nama-nama Allah, bertawassul dengannya. Maka seringkali kita dengar ada orang berdoa dengan banyak menyebut Asmaul Husna. Ya. Misalnya ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Wahai Allah yang Maha Pengampun dosa, ampunilah dosa-dosa kami. Berilah tobat untuk tobat kami, ijabahlah tobat-tobat kami, gitu ya. Kemudian ada banyak ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Alim. Diulang-ulang ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Alim. Ya, ada juga yang dengan Asmaul Azam, nama Allah yang paling agung yaitu Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu tawassul dalam berdoa. Ya. Apalagi banyak ya. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Kita baca Asmaul Husna yang ada jumlahnya 9.
dalam doa kita. Boleh dalam rangka kita bertawassul. Ya, kalau mau awali dengan menyebut nama-nama Allah. Setelah memuji Allah, sebut beberapa nama-nama Allah. Ini dalam kita bertawassul. Berikutnya adabnya, boleh kita mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, selain mungkin kita berdoa dengan bahasa kita boleh, ya. Tapi beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya ya kita baca, ayah dan bunda ya. Ya, karena tentu doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW lebih utama daripada diajarkan oleh siapapun selain Rasulullah SAW. Ya, bagaimana banyak sekali ajaran-ajaran bacaan-bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana doa kita mau masuk ke kamar mandi kah, mau berdoa kita mau istirahat, mau tidur malam kita berdoa dulu, gitu ya. Bangun tidur kita berdoa. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tentu lebih utama. Ya. Apakah boleh dengan bahasa sendiri? Ya tentu boleh. Karena Allah Maha mengerti, mengetahui apapun yang ada dalam diri kita. Jangankan bahasa-bahasa, apa yang tersirat dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Jadi boleh menggunakan bahasa sendiri, ya, tetapi tetap doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bacaan-bacaannya lebih utama. Ya. Ayanda binakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara berikutnya kita juga memilih kalimat-kalimat yang singkat, padat dan berisi ketika berdoa. Tidak usah terlalu bertele-tele, ya. Ya, jangankan berdoa kepada Allah, kita berbicara kepada manusia saja tidak. Kalau kita bertele-tele, maka manusia itu akan tidak suka. Ya. Begitu pula kita berdoa pada Allah dengan bahasa yang singkat, padat, langsung apa yang diminta. Ya, tidak usah berlebihan dalam perkataan-perkataan doanya tersebut yang kemudian terkesan seperti orang sedang bermain-main. Ya, sudah kata-katanya berlebihan, ya tidak khusyuk pula, ya seperti orang yang sedang bermain. Jadi usahakan tundukkan, ya rendahkan diri kita kalau lagi berdoa. Ya, jangan berdoa terlalu menghadap ke depan. Ya, kalau tidak menghadap ke bawah, hadapkan ke atas lebih utama. Ya, kalau tidak sedang bersama-sama, doa di alam terbuka sendirian boleh juga kita menghadap kebesaran Allah di atas. Ya, tengadahkan wajah kita ke atas langit. Kita memuji banyak kebesaran-kebesaran Allah waktu malam, boleh. Ya, tatap bintang, bulan, kemudian langit. Kita tatap kebesaran-kebesaran ciptaan Allah, boleh. Ya. Tapi kalau sedang beramai-ramai, ya kita lebih enak doa kita dalam menundukkan pandangan kita supaya kita lebih khusyuk. Ya, jadi kalimat-kalimatnya pun yang singkat, padat, tidak memilih kalimat yang bertele-tele ya. Kemudian berikutnya juga kita tidak boleh berdoa untuk sesuatu yang buruk. Nah, ini hati-hati. Berdoa memohon pada Allah terhadap satu keburukan. Nah, ini ya, minta dirinya dicelakakan. Ya Allah, lebih baik saya dimatikan saja, masuk ke jurang ini. Ya Allah, ya jangan kau kabulkan hajatku ya Allah, begitu. Tidak. Jadi doa-doa seperti orang yang tidak punya keinginan, ya. Doa-doa yang buruk. Jadi tidak boleh kita berdoa terhadap sesuatu yang buruk, ya. Berdoa terhadap sesuatu yang baik-baik, ya, dan sesuatu yang sesuatu yang sangat kita harapkan, ya, itu ya, bukan sesuatu yang buruk-buruk kita berdoa pada Allah. Ini adalah adab, tidak boleh, ya.
Kemudian setelah itu kita juga boleh mengulangi doa sebanyak 3 kali. Bolehkah? Boleh. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang berkali-kali boleh ya. 3 kali. Itu bagus ya. Jadi mengulangi doa boleh 3 kali. Ya, boleh 3 kali. Ya, atau boleh lebih dari itu, boleh. Ya, silahkan ya diulang-ulang doa itu, tetap dengan ulangan yang kedua mungkin lebih khusyuk, ulangan yang ketiga lebih khusyuk lagi, ya tentu ini afdal. Ya, boleh Bunda sekalian kita berdoa dengan diulang-ulang. Kemudian doa itu ketika kita berdoa juga adabnya merasa yakin doa itu pasti dikabulkan. Bagaimana kita bermohon kepada Allah sementara sesuatu yang kita mohonkan itu adalah kita sendiri tidak yakin Allah kabulkan. Nah, maka ada hadis Nabi yang sangat terkenal, sesungguhnya hadis qudsi ya. Nah, hadis qudsi itu yang sangat terkenal ya, yaitu aku itu bagaimana persangkaan hambaku saja. Dan begitu ya. Sesungguhnya aku ana inda dhanni abdi. Sesungguhnya aku itu bagaimana persangkaan hambaku saja. Jadi kalau hambaku berprasangka baik, ya maka itulah yang terjadi, begitu. Tapi kalau hambaku sendiri berprasangka buruk, ya maka itulah yang terjadi. Jadi seperti itu. Kata Allah, aku mah bagaimana persangkaan hambaku. Ya. Jadi maka adab diantaranya merasa yakin doanya pasti dikabul. Soal dikabulnya besok, tahun depan itu urusan Allah. Tapi Allah pasti mengijabah. Bukan Allah yakin janji. Tadi di awal, ud'uuni astajib lakum. Doalah kalian, pasti aku ijabah. Gitu ya. Allah ini selalu memerintahkan kita untuk berdoa. Ya. Kalau kita kepada orang lain kita diminta sekali, minta sekali kita dikasih, minta lagi 2 kali dikasih, 3 kali orang lain akan mikir ini orang minta terus, ya 4 kali apalagi mungkin kita diusir. Tapi Allah semakin sering kita minta kepadanya, kita bermohon kepadanya, maka semakin suka Allah. Ya, jadi merasa yakin doanya diijabah. Ya, nanti dalam kesempatan lain kita akan bahas seperti apakah cara Allah mengijabah doa-doa kita. Yang jelas, yakinkan diri kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti mengijabah doa kita. Kemudian yang terakhir misalnya ada juga dengan adab kita ya menghadap kiblat, ayah bunda sekalian. Pilih tempat yang baik, kemudian hadapkan wajah kita ke kiblat. Cari arah kiblat. Karena kiblat itu adalah arah manusia untuk melaksanakan sholat menghadap Allah. Nah, begitu pula berdoa. Cari arah kiblat, ya itu lebih utama kita dalam adab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di kiblat, tidak. Tetapi kiblat memang tempat yang ditentukan ya dalam syariat Islam untuk manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah tentu tidak berada di kiblat, tidak ada di timur, barat, selatan, tenggara, ya. Tidak juga Allah berada di atas, di bawah dan seterusnya. Allah ada tempat dan arah. Kita berdoa kemanapun menghadap, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ya, di situ ada zat Allah. Dimanapun kita menghadap, ada zat Allah. Tetapi dengan adanya kiblat sebagai penentu arah kita sholat, ya maka doa pun adabnya kita juga dianjurkan untuk menghadap Allah dengan menghadap kiblat. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini tentang adab berdoa bermanfaat untuk kita sekalian, ayah dan bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT juga mengijabah setiap doa-doa kita ya dengan segera tentunya ya. Karena itu yang kita harapkan, segera diijabah oleh Allah daripada doa-doa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.